Teman-teman sekalian, mungkin banyak orang di antara kita kadang-kadang masih menganggap remeh tentang masalah istighfar ini dan taubat. Padahal terlalu banyak statement para salaf yang menitik beratkan tentang pentingnya masalah ini. Ada sebuah buku yang memang buku ini ditulis dengan judul Keajaiban Istighfar, dan saya akan mengambil beberapa poin dalam masalah ini. Yang menarik adalah waktu saya membuka-buka buku ini, saya menemukan cukup banyak statement para salafus saleh berhubungan dengan masalah istighfar ini. Kita akan mulai dari situ, baru kita panjang lebar menjelaskan tentang makna istighfar dan juga keutamaan-keutamaannya. Abu Musa radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, berkata, dahulu kita memiliki dua pelindung dari azab, dari siksaan. Salah satunya telah pergi, yaitu keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita. Dan tersisa satu lagi, yaitu istighfar. Apabila ia juga telah pergi dari diri seseorang, maka binasalah dia. Di zaman Nabi SAW, kalau kita hidup di zaman itu, kalau ada sahabat yang berbuat dosa, dia tinggal datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya buat dosa, tolong mohonkan maaf kepada Allah. Nabi istighfar, Allah kabulkan. Selain dia juga bisa istighfar. Tapi di zaman kita sekarang, baginda Nabi SAW sudah meninggal. Maka kita tidak punya dari diri kita sendiri, yang harus betul-betul kita jaga kalimat itu. Rabi ibn rahimahullah, salah satu ulama tabi'in, berkata, merendahlah kalian kepada Rabb kalian, berdoalah kepadanya di kala senggang, karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, man da'ani fir rakha'i ajabtuhu fi syiddah, wa man sa'alani a'taitu, wa man tawadha'a li rafa'tuh, wa man tafarraga li rahimtu, wa man istaghfarani ghafartulah. Allah berfirman, dan ini kekal dibaca oleh orang beriman dalam hadis yang sahih, barang siapa yang berdoa kepadaku di kala lapang, dia lagi sehat, lagi kaya, lagi punya jabatan, ya, lagi gembira, niscaya aku mengabulkan doanya jika ia berdoa di kala susah. Jadi kalau teman-teman lagi sakit, lagi terlilit utang, lagi butuh pekerjaan, lagi apa saja, kata kunci untuk mendapatkan jalan keluar adalah selalu berdoa kepada Allah di waktu lapang. Kadang-kadang subhanallah kita malah di waktu lapang ini malas beribadah, karena melihat nikmatnya Allah banyak, maka merasa tidak perlu berdoa. Padahal ini kata kunci, nanti kalau kita susah akan diterima doanya. Lanjutan hadisnya, barang siapa yang meminta kepadaku, merengek, memohon kepada Allah, bahkan terhadap rahmat Allah, bagian daripada ibadah. Sudah sehat, minta ditambah kesehatan. Sudah kaya, minta ditambah kekayaan. Sudah punya keturunan, minta ditambahkan keturunan. Terus tamat terhadap rahmat Allah, ini adalah ibadah. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku memberinya. Lanjutannya, barang siapa yang merendah diri kepadaku, makin tinggi jabatannya, makin baik kedudukannya, makin banyak hartanya, makin sehat tubuhnya, makin banyak nikmat Allah, makin merendah, niscaya kata Allah, aku akan mengangkat derajatnya. Artinya Allah makin muliakan di tengah-tengah manusia. Dan barang siapa yang mencurahkan dirinya beribadah kepadaku, niscaya aku akan merahmatinya. Rahmat artinya memberikan dia karunia. Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Ibnu Jauzi berkata rahimahullah, Iblis berkata, aku membinasakan anak cucu Adam dengan dosa, dan mereka membinasakanku dengan istighfar, dengan la ilaha illallah. Saya ulangi, Iblis berkata, aku membinasakan anak cucu Adam dengan dosa, dan mereka membinasakanku, membalas menyerangku dengan istighfar dan la ilaha illallah. Manakala aku melihat hal itu pada mereka, aku tanamkan hawa nafsu pada mereka, di mana mereka berbuat dosa tapi tidak beristighfar, karena mereka mengira diri mereka berbuat baik. Qatadah rahimahullah berkata, Al-Quran menunjuki kalian penyakit dan obat penyembuh kalian. Saya ulangi, Al-Quran menunjuki kalian penyakit
dan obat penyembuh untuk penyakit kalian itu. Penyakit kalian adalah dosa dan obat penyembuh kalian adalah istighfar. Tidak ada teman-teman sekalian yang menahan rezeki dari langit kecuali dosa. Maka istighfar penyebab kita mendapatkan kembali itu semua. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, yang aneh adalah orang yang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Beliau ditanya, apa keselamatan itu? Kata Ali bin Abi Thalib, istighfar. Jadi dengan istighfar Allah tidak akan hukum dia, karena dia langsung minta maaf kepada Allah. Beliau juga berkata radhiyallahu anhu, Ali berkata, tidaklah seorang hamba diilhami oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beristighfar sementara dia Allah berkehendak untuk mengazabnya. Maksudnya, kalau Allah mudahkan lisan kita mengatakan astagfirullah dan hati kita ikut dengan itu, berarti Allah memang ingin kita selamat. Juga salah seorang yang saleh dari salafus saleh berkata, hamba berada di antara dosa dan nikmat. Hamba berada di antara dosa dan nikmat. Keduanya tidak akan menjadi baik kecuali nikmat disyukuri, dosa diistighfari. Diriwayatkan juga dari Luqman Al-Hakim bahwa dia berwasiat kepada putranya, wahai anakku, Allah memiliki beberapa waktu, tidak ditolak orang yang meminta pada waktu itu, maka perbanyaklah istighfar. Aisyah berkata radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, tuba, sebuah pohon yang penuh dengan buah-buahan di surga nanti, bagi yang memperbanyak atau mendapat banyak istighfar dalam catatan buku amalnya. Abu An-Minhal juga berkata rahimahullah, tidaklah seorang hamba didampingi di dalam kuburnya oleh pendamping yang lebih dicintainya daripada istighfar. Al-Hasan Basri berkata rahimahullah, perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian, di meja-meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, dan di majlis-majlis kalian, karena kalian tidak tahu kapan ampunan akan turun. Seorang Badui berkata, siapa yang ingin menjadi tetangga kami di tanah kami, maka hendaklah memperbanyak istighfar, karena istighfar adalah awan tebal yang mengandung air hujan yang lebat. Maksudnya seorang Badui, ada pemimpin di padang pasir, pernah berkata, semua orang yang mau datang ke kota kami atau wilayah kami tinggal, maka syaratnya cuma satu, perbanyak istighfar, boleh tinggal bersama kami. Bakar bin Abdullah Al-Muzani berkata rahimahullah, kalian banyak berbuat dosa, maka perbanyaklah istighfar, karena seseorang kalau menemukan istighfar di dalam catatan amalnya pada setiap jarak 2 baris, dia akan senang melihat tempat itu. Maksudnya dia buat dosa, mungkin dia tidak sengaja atau dia sengaja, lalu dia ikuti dengan astagfirullah wa atubu ilaih. Tentu di sini ada nanti kita jadikan syarat ya, bukan cuma dengan lisan tapi harus diikuti dengan hati. Maka nanti kalau dia terima buku amalnya hari kiamat, ada dosa ternyata ada istighfar setelahnya, ada dosa ternyata ada istighfar setelahnya, maka akan menghapus itu. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, pikiranku terpaku pada sebuah masalah yang sulit bagiku. Ada pernah masalah dalam hidupku sulit aku pecahkan, maka aku beristighfar kepada Allah 1000 kali sampai dadaku dilapangkan dan masalah yang sulit terpecahkan. Aku kadang berada di pasar, masjid atau sekolah, tapi hal itu tidak menghalangiku dari zikir dan istighfar sampai aku meraih apa yang aku inginkan. Ini teman-teman sekalian landasan kenapa saya mau membahas tentang masalah indahnya istighfar dan taubat ini. Istighfar itu sendiri adalah pengajuan permohonan maaf kepada Allah. Sementara taubat pengikraran untuk tidak mengulanginya. Jadi kalau teman-teman di kantor gini buat salah, maafin saya Pak misalnya. Itu istighfarnya. Seperti kita bilang, ya Allah maafin saya. Taubatnya adalah menulis ya, surat pernyataan tidak akan mengulangi pelanggaran itu. Itu namanya taubat. Jadi kalau kita bilang astagfirullah wa atubu ilaih, saya memohon maaf kepadamu ya Allah dan saya bertekad tidak akan mengulanginya. Dosa teman-teman sekalian yang membutuhkan istighfar ini semuanya dimulai dengan ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Tidak ada dosa orang lakukan itu enak. Pasti kalau orang mau mencuri, mau berzina, mau berbohong,
mau apa saja menipu, pasti dia penuh dengan kegelisahan. Tidak ada orang dengan ketenangan. Orang mau berzina di kamar hotel, takut dia, khawatir, banyak was-was. Mau mencuri, selalu sembunyi. Bahkan kadang-kadang kalau sudah mencuri uang 1 juta saja, kapan dia dengar kalimat 1 juta di pinggir jalan pun, atau di luar kantornya, atau di kota lain, maka dia selalu merasa dia yang ditargetkan. Maka tidak ada manfaatnya dosa itu. Dimulai dengan ketakutan, diakhiri dengan penyesalan. Dan ini kesalahan. Tapi kalau ibadah, dimulai dengan keikhlasan, karena kalau tidak ikhlas tidak diterima, diakhiri dengan kegembiraan. Orang kalau menikah, dimulai dengan keikhlasan, ketulusan, nanti bahagia setelah itu berjalan. Itu juga dengan dia melakukan semua jenis ibadah. Maka ini perlu difahami. Sehingga kita tidak perlu memilih dosa dan kita cukup memilih amal saleh. Istighfar sendiri itu maknanya dalam bahasa Arab semakna dengan as-satr atau menutupi atau ditutupi. Dan para ulama memberikan penjelasan tentang masalah sifat Allah. Salah satu sifat Allah adalah Ghafur atau Ghaffar. Apa maknanya? Kata ulama-ulama diantaranya Ar-Raghib atau Al-Khattabi berkata, Al-Ghaffar adalah zat yang terus menerus tidak ada henti mengampuni dosa hamba-hambanya. Setiap kali seorang hamba bertobat dari dosa, berulang dilakukan lagi, setiap itu pula ampunan berulang diberikan. Al-Ghaffar adalah zat yang menutup dosa hamba-hambanya, menutupkan kain iba dan belas kasihan kepada mereka, sehingga dia tidak menampakkan dosa sang hamba pada makhluknya dan tidak merobek tirainya yang menutupinya dengan azab yang akan mencorengnya di mata mereka. Kata ulama, diambil daripada statement Khattabi ini rahimahullah, kalau seandainya ada orang buat dosa dan dia tutupi antara dia sama Allah, lalu dia bertobat kepada Allah, dipastikan Allah tidak akan membuka aib itu. Tetapi kalau ada seseorang dalam perbuatan dosa, dia sudah diberikan peringatan oleh Allah, penyesalan, rasa takut, kegelisahan, kekhawatiran, tetap saja dia terabas dan tidak diikuti dengan istighfar, maka dipastikan Allah akan membongkar aib itu. Maka ini harus hati-hati. Dan Allah tidak pernah jenuh dalam masalah ini. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, Allah tidak akan pernah jenuh sampai kalian jenuh. Kalau kita sudah jenuh, baru Allah tinggalkan. Tapi kalau kita tidak jenuh, tetap selalu begitu, maka Allah SWT akan terima. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, kalau ada seorang hamba yang beristighfar, lalu dia buat dosa, dia istighfar lagi, dia buat dosa, dia istighfar lagi, maka Allah akan mengatakan, sesungguhnya dia tahu dia punya Tuhan yang selalu mengampuni, maka aku sudah memaafkannya. Juga ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau aku buat dosa, apa yang harus aku lakukan? Kata Nabi SAW, istighfar. Kata dia, kalau aku melakukannya lagi, kata Nabi SAW, istighfar. Terus saja orang itu mengulangi dan terus saja Nabi SAW mengatakan istighfar. Tapi teman-teman sekalian, kita harus menitik beratkan poin penting dalam masalah istighfar ini tentunya. Karena memang kita selalu pasti akan buat dosa ya. Tidak ada di antara kita yang tidak luput dari dosa teman-teman sekalian. Dengan tergantung orang itu melampaui batas atau dia hanya terjerumus pada keadaan-keadaan yang dia tidak bisa menghindar misalnya. Tapi dia harus sadar itu dosa. Nabi SAW sudah mengatakan itu dalam sebuah hadis yang sahih. Kullu ibn Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua Adam pasti berbuat dosa. Tetapi sebaik-baik mereka adalah yang selalu atau banyak bertaubat. Dan taubat artinya dia berikrar kepada Allah tidak akan mengulanginya, gitu kan. Di sini bukan kita mengatakan lakukanlah dosa lalu istighfar, dosalah istighfar, bukan itu yang dimaksud. Karena nanti akan kita jelaskan ada statement para ulama yang mengatakan kalau istighfar itu hanya boleh diikuti dengan lisan dan hati. Dan memang dia bertekad tidak mengulanginya. Kalau orang seperti ini kemudian dia terjerumus dalam dosa satu waktu tanpa dia sengaja lagi atau dalam kondisi tidak sadar, maka tetap Allah akan terima istighfarnya. Tapi kalau istighfar hanya permainan lisan, astagfirullah, tapi tetap saja masih dalam sesuatu yang haram dengan tidak niat meninggalkannya, maka ini tentu saja istighfarnya itu butuh istighfar yang lain. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Saya jelaskan misalnya, atau ini penyampaian disampaikan oleh para ulama berhubungan dengan masalah itu. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah, siapa yang beristighfar dengan lisannya dan tidak diikuti oleh hatinya, maka berarti istighfarnya itu harus diikuti dengan istighfar yang lain. Artinya memang dia bermain-main dalam masalah
istighfarnya itu. Mirip dengan kalau kita kerja di kantor seperti ini, memohon maaf sama atasan, maafin saya Pak, tapi besok diulangi lagi. Minta maaf lagi lusa, ulangi lagi besok, atau lusanya, atau hari setelahnya. Maka ini dipecat tentunya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan keadaan manusia. Berulang-ulang pun kita mengerjakan, maka Allah Subhanahu wa taala masih bisa memaafkannya. Tapi ingat, memang pada saat kita minta maaf pertama itu, atau pada saat melakukan dosa, memang diikuti dengan kehadiran hati. Istighfar ini teman-teman hanya boleh untuk diri kita dan untuk orang lain yang masih atau dalam keadaan beriman. Kalau orang dalam keadaan tidak beriman, maka tidak boleh kita memohon ampun untuknya. Kalau dia masih hidup, kita boleh meminta agar Allah berikan dia hidayah, petunjuk. Tapi kita tidak boleh memohon agar dosanya dia maafkan. Itu sesuai dengan statement para ulama pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya. Waktu ayahnya berkata dalam surah Maryam ayat 46, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in lam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Jika kamu tidak berhenti mendakwahiku hai Ibrahim, ini kata ayahnya Ibrahim alaihissalam, maka niscaya kamu akan kurajam atau akan kubunuh dan tinggalkan aku untuk waktu yang lama. Pergi dari aku, tidak usah urus aku. Padahal ayahnya dalam keadaan kafir. Maka setelah kata-kata ini keluar, Ibrahim alaihissalam menjawab dengan santun. Beliau mengatakan, lanjutan ayatnya, qala salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu wahai ayahku. Aku akan memohon ampun bagimu kepada Rabbku, sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Maryam ayat 47. Di sini Ibrahim alaihissalam memohon ampun atau akan memohon ampun untuk ayahnya yang dalam keadaan kafir, itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah At-Taubah ayat 114. Jadi setelah dia akan memohon ampun, maka Allah melarang dia memohon ampun untuk keluarganya atau ayahnya yang dalam keadaan kafir. Dan Allah mengingatkan setelah datang peringatan kepada Ibrahim, Ibrahim meninggalkan itu. Dalam firman-Nya At-Taubah 114, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna Ibrahim la'awwahun halim. Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka tak kala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah dalam keadaan kafir, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seseorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Juga tidak boleh memohon ampun bagi orang-orang musyrik, ya. Sama kafir musyrik, tapi orang musyrik ini sebenarnya mereka beriman sama Allah tapi masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengingatkan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam firman-Nya surah At-Taubah 113. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma kana lin nabiyyin walladzina amanu ma kana lin nabiyyin walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikeena walau kanu uli qurba walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Yang artinya tidaklah sepatutnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman meminta ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya, sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Kalau dalam keadaan hidup kita minta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan dia hidayah. Kalau sudah mati lebih jauh lagi, lebih tidak bisa dimohonkan ampun kalau sudah meninggal dalam keadaan kafir. Makanya teman-teman yang masih punya kerabat yang non muslim, usahakan bagaimana dia bisa untuk membantu, ya, menyampaikan kepada dia hidayah, menyampaikan kepada dia syahadat, dan tidak usah khawatir apakah dia terima atau tidak. Tugas kita menyampaikan. Waktu Abu Talib disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, waktu Abu Talib paman Nabi SAW akan meninggal dunia atau menjelang kematian, Nabi SAW datang menjenguknya, sementara di sisinya ada Abu Jahal. Lalu Nabi SAW berkata, hai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang bisa aku sebutkan sebagai argumentasi atau hujjah bagimu di sisi Allah hari kiamat. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berkata, hai Abu Talib, apakah kau membenci agama Abdul Muttalib, bapakmu? Maka mereka berdua terus senantiasa mengulang-ulangi perkataan mereka sampai akhirnya perkataan terakhir yang diucapkan oleh Abu Talib adalah, saya tetap berpegang pada agama Abdul Muttalib, atau agama menyembah berhala, musyrik.
Maka Nabi SAW bersabda, aku akan terus memohon ampun untukmu selama aku tidak dilarang. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana linabiyyin walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidaklah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memohon ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik adalah penghuni neraka jahanam. Maksudnya meninggal dalam keadaan kafir. Kemudian juga dalam surah Al-Qasas ayat 56 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa 'alamu bil muhtadin." Sesungguhnya kau tidak bisa memberikan petunjuk hai Muhammad kepada orang yang kau kasihi, tetapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Artinya makna ayat ini teman-teman sekalian, kalau ada orang memang Allah sudah tahu sebagai pencipta tidak mau bertaubat, tidak mau baik, maka Allah sesatkan sekalian. Ada orang begitu, subhanallah, kita sudah berikan nasihat, kita berikan masukan, tidak mau dengar. Bahkan sampai kepadanya argumentasi segala macam, dia tidak mau tahu. Ya. Dan ini berbahaya tentunya, peringatan-peringatan Allah datang dia tidak mau, maka Allah sesatkan sekalian. Allah sibukkan dia dengan kemaksiatannya. Wa na'udzubillah tentunya. Begitu juga teman-teman tidak boleh memohon ampun untuk orang-orang munafik. Untuk orang-orang munafik, sebagaimana disebutkan kisah tentang Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini salah satu pemimpin orang munafik di Madinah. Pada saat dia sakit keras, dia mengatakan, "Hai Muhammad," dia mengatakan Nabi SAW, tentu karena dia lebih tua dari Nabi, dia panggil Muhammad gitu kan. Memang dia orang munafik, bukan muslim. Dia pura-pura Islam, maka dia mengatakan, "Datanglah jenguk aku." Maka datanglah Nabi SAW menjenguknya. Lalu kemudian setiap kali Nabi SAW nasihati, selalu saja dia nolak. Dan dia selalu mengatakan, "Mana suku-suku Yahudi fulan atau suku fulan dan suku fulan." Sampai akhirnya waktu Nabi SAW nasihati, dia mengatakan, "Sudahlah Muhammad, bukan saatnya bicara masalah itu. Saya hanya ingin pada saat saya meninggal, maka engkau memberikan bajumu ini agar aku dikafani dengannya, dan mohonlah ampun untukku." Maka Nabi SAW mengatakan, "Baiklah, aku akan lakukan," gitu kan. Ternyata setelah Nabi SAW keluar, beberapa saat meninggallah Abdullah bin Ubay ini. Anaknya, Abdullah ini ada anak dia namanya Abdullah juga. Sampai diberikan julukan Abdullah si ayah munafik dan Abdullah si anak si mukmin. Orang beriman anaknya dan sangat kuat imannya. Datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku meminta pakaian anda untuk mengkafani ayahku, dan aku juga mohon agar anda memohon ampun untuknya." Maka Nabi SAW mengatakan, "Baiklah, aku akan melakukannya. Dan bawalah jenazah ayahmu untuk aku solati di masjidku ini." Maka dibawalah jenazahnya orang munafik ini. Waktu Nabi SAW mau solat, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Aku belum pernah bersikap tegas kepada Nabi SAW seperti bersikap pada saat itu. Aku pun memegang pundak Nabi SAW dan mengatakan, 'Ya Rasulullah, ini munafik, jangan disolati.' Maka Nabi, karena kalau mensolatinya, solat jenazah 4 kali takbir. Di takbir yang ketiga kita memohon ampun buat si mayit. Dan istighfar Nabi dikabulkan oleh Allah SWT. Maka Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, jangan mohon ampun, orang ini munafik. Banyak sekali permasalahan dilakukan pada saat masih hidup gitu." Maka Nabi SAW mengatakan, "Aku akan terus beristighfar untuknya selama aku belum dilarang, karena bentuk cinta beliau kepada umatnya." Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan Nabi alaihi salatu wassalam di dalam firman yang sangat masyhur surah At-Taubah ayat 80. "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Kau memohon ampun bagi mereka atau tidak memohon ampun bagi mereka adalah sama saja hai Muhammad. Kendati pun kau memohon ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum fasik. Kata ulama, ayat ini jelas turun melarang baginda Nabi SAW untuk beristighfar dan juga memohon ampun untuk orang-orang munafik. Tidak cukup di situ, Allah turunkan surah At-Taubah ayat 84 melarang Nabi SAW untuk mensolati jenazah-jenazah mereka. Sebagaimana bunyi firman Allah At-Taubah ayat 84, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wa la taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasuli wa matu wa hum fasiqun." Janganlah kamu sekali-kali mensolati jenazah seorang yang mati di antara mereka, maksudnya kaum munafik,
Dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Sementara Nabi SAW kalau mengantar jenazah para sahabat, maka beliau selalu mengatakan, istaghfiru li akhikum fa innahu al-ana yus'al. Sekarang memohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian untuk teman kalian ini, karena sungguhnya dia sekarang akan ditanya. Baik teman-teman sekalian, lebih dalam kita membahas masalah ini, Fudail bin Iyad juga berkata, ya, manusia paling berdusta adalah mereka yang mengulangi perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Kita sekarang meninggalkan tidak bolehnya memohon ampun untuk orang-orang tadi, itu sudah cukup. Sekarang kita kembali ke diri kita sendiri, bagaimana kita bertobat dan istighfar kepada Allah. Tapi Fudail mengingatkan sebelum jauh membahas lafaz-lafaz istighfar, dan ada beberapa poin berhubungan dengan masalah itu adalah, kata Fudail bin Iyad, salah satu ulama tabi'in rahimahullah, manusia paling berdusta adalah manusia yang mengulangi perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Manusia paling bodoh adalah yang memperlihatkan amal kebaikannya. Manusia yang paling dekat dengan Allah justru yang takut kepadanya. Dan manusia tidak akan sempurna sehingga agamanya mampu mengalahkan nafsunya. Dan manusia tidak akan binasa sehingga nafsunya mengalahkan agamanya. Dan ini sebuah nasihat yang luar biasa. Oleh karena itu teman-teman, kita harus betul-betul menjaga. Sekali kita istighfar, memang kita jaga diri kita dari dosa. Saya sudah katakan tadi, dosa itu selalu diawali dengan ketakutan, diakhiri dengan penyesalan. Tapi kalau ada seseorang terjerumus dalam dosa, jangan dia putus asa dari rahmat Allah, tetap dia kembali kepada Tuhannya. Karena syaitan, kata para ulama, seringkali kalau seseorang sudah berbuat dosa, maka dia membuatnya putus asa. Kamu kan sudah kotor, kamu sudah terlanjur buat, lakukan aja lagi. Kamu kan sudah minum khamr segelas, terlanjur. Kamu sudah berzina sekali, terlanjur. Kamu sudah mencuri sekali, terlanjur. Lakukanlah. Dia suruh mengulangi. Padahal dengan mengulangi dosa tersebut berarti juga mempersiapkan diri untuk menerima dosa atau hukuman lebih banyak. Yang benar adalah kalau kita melakukan dosa, langsung bertobat kepada Allah, istighfar dan kembali. Memohon kepada Allah SWT agar hati kita ditenangkan untuk tidak mengulangi dosa itu lagi. Ada beberapa jenis lafaz-lafaz istighfar yang ditulis oleh para ulama. Di antaranya adalah yang pernah Nabi SAW baca, disebutkan dalam hadis Bukhari, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli artinya ya Tuhanku, wahai penciptaku, ampunilah aku dan terimalah tobatku. Wa tub alayya, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya kau maha menerima taubat lagi maha penyayang. Juga Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi, Al-Hakim, dan ini sahih sesuai dengan syarat Imam Bukhari Muslim. Siapapun yang membaca Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ada sifat Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, yang artinya aku memohon ampun kepada Tuhan Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang maha hidup. Ini tadi Al-Hayyu, lagi yang terus-menerus mengurus makhluknya, ini Al-Qayyum, dan aku bertobat kepadanya, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Juga ada lafaz yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Nabi SAW sering membaca astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini yang paling ringkas, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini juga artinya aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Di antara juga yang diajarkan Nabi SAW adalah sayyidul istighfar atau tuannya istighfar, yang berbunyi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ya Allah, engkau adalah Rabbku, dan makna Rabb pencipta, pemilik, penguasa, pemberi rezeki. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang telah menciptakanku dan aku adalah hambamu. Aku senantiasa berada dalam perjanjian denganmu, dan aku yakin ada akan janjimu tentang pahala bagi orang-orang beriman dan hukuman bagi orang-orang yang durhaka. Semampuku, aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang aku perbuat atau dosa yang aku perbuat. Aku mengikuti nikmatmu atau aku mengakui nikmatmu kepadaku, serta aku mengakui dosa-dosaku. Oleh karena itu ampunilah aku, karena sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Dan ini disebutkan oleh riwayat Imam Muslim. Dan ini kata Nabi SAW, siapa yang membacanya pada pagi hari tulus karena Allah,
kemudian dia meninggal sebelum sore hari, maka dipastikan dia masuk ke dalam surga. Dan siapa yang membacanya di malam hari walaupun cuma sekali, yakin dalam hatinya, maka kemudian dia meninggal sebelum pagi, dipastikan dia masuk ke dalam surga. Kondisi yang paling baik untuk beristighfar dan bertobat adalah dianjurkan terutama setelah melakukan ibadah. Makanya setelah sholat ada lafaz astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah minimal atau dibaca oleh Nabi SAW 3 kali dengan lafaz itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Juga selepas melakukan ibadah haji, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 199, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tsumma afidu min haitsu afada an-nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim, innallaha ghafurur rahim. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang, yaitu padang Arafah, dan memohon ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Juga yang kedua, istighfar di akhir malam, dan ini sangat dianjurkan. Kalau seseorang bangun tengah malam, maka memperbanyak istighfar. Allah menyebutkan di dalam Al-Imran, surah Al-Imran ayat 17. Jadi walaupun tidak sholat malam ibadah tersendiri. Tapi kalau dia tengah malam, apalagi menjelang subuh, kemudian dia banyak istighfar, ini waktu yang paling tepat dimaafkan oleh Allah SWT. Allah berfirman, Al-Imran 17, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustakfirina bil ashar. Orang-orang yang banyak bersabar, yang jujur, yang selalu taat, dan yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur atau akhir malam. Subhanallah, saya berapa kali membaca ayat ini belum sempat engah tentang masalah makna ashar. Saya berpikir orang beristighfar di waktu kapan saja gitu. Saya pernah duduk di Masjidil Haram menunggu menjelang subuh, lagi rame-ramenya orang gitu. Kemudian ada satu orang sudah tua berjenggot putih sekali. Saya melihat orang ini dari jauh, dia jalan. Dia lagi ngomong, tapi saya tidak dengar apa yang dia ucapkan dari keramaian orang-orang. Setiap orang seperti ini dilewatin sama dia. Dia ngomong, dia lewat lagi, dia ngomong lagi. Sepanjang jalan Masjidil Haram itu. Sampai dia lewat di depan saf kami. Kemudian dia mengatakan, Istighfirullah, Istighfirullah. Sampai dia kasih isyarat tangan. Dia baca ayat ini, Wal mustaghfirina bil ashar. Ashar hadzal waqt, dia bilang. Dia bilang istighfarlah kepada Allah, istighfar kepada Allah. Karena Allah mengatakan, dan orang-orang yang beristighfar di waktu ashar. Dan ingatlah, ashar itu adalah sekarang. Itu pada saat menjelang subuh. Jadi subhanallah, Allah kadang-kadang memberikan kita ilmu juga dari orang-orang yang saleh, yang mengamalkan dari amal-amal itu. Allah juga menyebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 17 sampai ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kanu qalila minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur di malam hari, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Dan telah disebutkan juga dalam tafsir firman Allah SWT tentang kisah Nabi Yaqub alaihissalam dalam surah Yusuf ayat 98, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Yaqub berkata kepada anak-anaknya, aku akan memohonkan ampun bagi kalian kepada Rabbku, sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Beliau menunda istighfar sampai akhir malam. Yang menjadi sebab keutamaan waktu itu adalah bahwa Allah SWT mengabulkan doa pada waktu tersebut, memberikan orang yang meminta dan mengampuni orang-orang yang memohon ampun. Jadi Yaqub alaihissalam mengatakan, saya akan mohon ampun untuk kalian, tapi saya akan tunggu di waktu malam untuk khusus memohon ampun untuk kalian. Ini sejalan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, Rabb kita turun pada malam ke langit, ya, setiap malam ke langit dunia, ketika hanya tersisa sepertiga malam yang terakhir, dia berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan memberikan atau kabulkan. Barang siapa yang meminta ampun kepadaku atau meminta kepadaku, aku akan penuhi. Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan ampuni. Dari hadis Khalid bin Ma'dan juga Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, inna habba ibadi ilayya al-mutahabbuna bihubbi al-muta'allaku qulubuhum bil masajid wal mustaghfirina bil ashar. Kita tutup dengan poin ini, salat Isya dulu insyaallah. Artinya hadis ini adalah, sesungguhnya hambaku, kata Allah SWT, yang paling aku cintai adalah yang saling mencintai dengan cintaku. Maksudnya orang mukmin mencintai mukmin yang lain karena ibadahnya. Kita mencintai, oh karena ini orang saleh kita cintai dia.
kita bantu dia, kita berikan apa saja. Pokoknya kita berbaik sama dia karena kita tahu dia orang dekat sama Allah. Itu adalah orang yang paling Allah cintai. Sungguhnya hambaku yang paling aku cintai adalah yang saling mencintai dengan cintaku, dan yang terpaut hatinya dengan masjid. Dari solat ke solat selalu mau ingin disolat di masjid. Dan yang ketiga adalah orang yang selalu memohon ampun pada waktu akhir malam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi insyaAllah kita lanjutkan nanti setelah solat isya dengan sisa materi kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah menyebutkan tadi dua waktu dan kondisi yang paling tepat beristighfar, yaitu setelah melakukan ibadah secara umum, kemudian istighfar di akhir malam, dan yang ketiga adalah beristighfar pada saat penutupan majlis, baik itu majlis ilmu atau apa saja. Kata para ulama yang dimaksud dengan majlis adalah setiap kali orang duduk, baik dia sendirian ataupun ada orang lain bersamanya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, bahwasanya beliau, kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah berdiri bangkit dari majlis kecuali membaca Subhanakallahumma wa rabbi wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka rabbi wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka rabbi wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, ya Rabb, aku memujimu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku memohon ampun kepadamu ya Rabbi, dan aku bertaubat kepadamu. Lalu aku bertanya, kata Aisyah, wahai Rasulullah, betapa seringnya anda membaca doa ini apabila akan bangkit? Jadi walaupun Nabi duduk sendiri, membaca ini juga, apalagi kalau sedang ramai-ramai, termasuk majlis ilmu. Maka beliau menjawab, la yakuluhunna min ahadin hina yakumu min majlisihi illa ghufira lahu ma kana minhu fi dzadzal majlis. Tidaklah seseorang mengucapkan ketika bangkit dari majlisnya kecuali diampuni semua dosa-dosanya yang ada dalam majlis tersebut. Kata ulama, maksud dalamnya adalah apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia ucapkan, apa yang didiskusikan, apa yang difikirkan, apa yang diprogramkan, semuanya masuk dalamnya, akan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentunya kalau dia membaca ini. Sebagian ulama mengatakan dengan memohon ini pada saat bubar dari majlis, berarti sama saja seseorang memohon agar diampuni dosanya yang sudah dilakukan pada saat majlis itu, dan dosa yang akan dia lakukan kalau dia programkan. Kalau dia baca ini, bukan mustahil Allah subhanahu wa ta'ala akan membatalkan niat buruknya kalau dia niat buruk. Kapan dia duduk dalam sebuah majlis, dia niat buruk, maka Allah akan batalkan niat buruknya itu dengan membaca kafaratul majlis ini. Kemudian keadaan yang keempat, memohon ampunan bagi orang yang sudah meninggal. Tadi kalau memohon ampun buat diri sendiri, ya. Kalau orang meninggal pun boleh dimohonkan ampun. Nabi SAW ketika selesai mengubur jenazah selalu mengucapkan istaghfiru li akhikum wasalu lahu bitathbit fa innahu al-ana yus'al. Mohonlah atau mintalah ampun kepada atau bagi saudara kalian ini, dan mintakanlah keteguhan agar lisannya bisa menjawab para malaikat, dan juga karena dia sekarang akan ditanya. Allah subhanahu wa ta'ala, teman-teman, dengan kemahamurahannya tidak hanya memberikan kesempatan kita untuk memohon ampun dan beristighfar sehingga dia memaafkan kita, dan akhirnya terbukalah segala macam pintu-pintu rezeki yang dia janjikan.